Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam panen melimpah. Banyak petani bertanya, kenapa? Lahan sama, pupuk sama, bibit sama, tapi hasil berbeda jauh? Jawabannya bukan keberuntungan. Jawabannya adalah strategi. Di video ini saya akan bongkar secara lengkap, tahap demi tahap, dari sebelum tanam sampai panen raya. Kalau kamu tonton sampai habis, pola pikir kamu tentang bertani akan berubah. Bagian 1:80%, hasil panen ditentukan sebelum tanam. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir panen ditentukan saat tanaman sudah besar. Padahal rahasia sebenarnya dimulai dari analisa tanah. Tanah bukan cuma media tanam. Tanah adalah perut tanaman. Kalau perutnya bermasalah, nutrisi tidak terserap sempurna. Hal yang wajib diperhatikan. pH tanah ideal 5,5 sampai 6,8 tergantung komoditas. Tekstur liat, berpasir, atau remah. Kandungan bahan organik. Drainase. Tanah terlalu asam, akar terhambat. Tanah terlalu padat, akar tidak berkembang. Tanah miskin organik, mikroba mati. Solusi rahasia. Tambahkan dolomit 2-4 minggu sebelum tanam. Gunakan pupuk kandang matang minimal 2 ton atau H. Aplikasikan pupuk tinggi fosfor seperti Everis 0-52-34 untuk memancing akar awal. Ingat ini baik-baik. Tanaman besar bukan karena daun. Tanaman besar karena akar. Bagian 2. Fase emas 0-30 hari. Jangan salah langkah. Ini fase paling krusial. Jika 30 hari pertama gagal, panen maksimal hampir mustahil tercapai. Kenapa? Karena di fase ini, pembentukan akar utama, pembentukan batang utama, penentuan jumlah cabang produktif, kesalahan fatal, terlalu banyak nitrogen, penyiraman berlebihan, tanam terlalu rapat, tidak ada pupuk fosfor cukup. Strategi rahasia, gunakan pupuk tinggi panjang untuk merangsang akar, kontrol air jangan sampai becek, gunakan mulsa untuk stabilitas suhu. Beri perangsang akar alami seperti air rendaman kompos. Akar kuat, fondasi panen besar. Bagian 3, rahasia menyetel fase vegetasi. Banyak petani bangga lihat daun hijau pekat, padahal hati-hati, hijau pekat belum tentu produktif. Kalau nitrogen berlebihan, tanaman terlalu rimbun, energi habis. Untuk daun, bunga sedikit, rentan hama. Di fase vegetatif, gunakan NPK seimbang. Tujuannya batang kokoh, cabang produktif, daun cukup, tidak berlebihan. Ingat, tujuan kita bukan daun banyak, tujuan kita buah banyak. Bagian 4. Masuk fase generatif. Di sini, petani sering gagal. Saat mulai berbunga, strategi harus berubah. Kurangi nitrogen, tingkatkan kalium dan fosfor. Kenapa? Kalium berfungsi memperbesar buah, menguatkan dinding sel, membuat buah keras dan tahan simpan, mengurangi kerontokan. Inilah yang membedakan petani biasa dan petani profesional. Petani biasa pakai pupuk sama dari awal sampai akhir. Petani cerdas ubah strategi sesuai fase. Bagian 5, air adalah pedang bermata dua. Air bisa jadi sahabat. Air bisa jadi musuh. Terlalu banyak, akar busuk, jamur berkembang. Nutrisi hanyut. Terlalu sedikit, bunga rontok. Buah kecil, tanaman stres. Rahasia profesional. Siram rutin tapi tidak berlebihan. Gunakan sistem tetes jika memungkinkan. Pastikan drainase lancar. Gunakan mulsa untuk stabilitas kelembapan. Stabilitas kunci hasil maksimal. Bagian 6, hama dan penyakit, musuh tersembunyi, hasil panen. Banyak petani kalah bukan karena pupuk salah, tapi karena telat tangani penyakit. Strategi anti gagal, penyemprotan preventif. Jangan tunggu parah. Rotasi bahan aktif, sanitasi lahan. Buang daun sakit. Jangan tanam terlalu rapat. Satu serangan berat
bisa memangkas 40% potensi panen. Bagian 7. Teknik pemangkasan dan seleksi buah. Ini rahasia yang jarang dilakukan. Tanaman yang terlalu banyak cabang liar. Nutrisi terbagi. Buah kecil, matang tidak seragam. Lakukan. Pangkas tunas, tidak produktif. Seleksi buah jelek. Sisakan buah berkualitas. Lebih baik 100 buah besar daripada 200 buah kecil. Bagian 8. Catatan dan evaluasi rahasia petani sukses. Petani sukses mencatat tanggal, tanam, jadwal, pupuk, dosis, serangan, penyakit, hasil, panen. Tanpa catatan, kita hanya menebak. Dengan catatan, kita bisa tingkatkan hasil musim berikutnya. Bertani modern itu pakai data. Bagian 9. Pola pikir petani panen maksimal, ini yang paling penting. Petani gagal fokus ke biaya. Petani sukses fokus ke produktivitas. Kalau hasil naik 30%, biaya pupuk tambahan jadi kecil. Jangan hemat di awal, tapi rugi di akhir. Rumus besar panen maksimal. Tanah sehat, akar kuat, nutrisi sesuai fase, air stabil, pencegahan penyakit, pemangkasan tepat, konsistensi, evaluasi, panen melimpah dan berkualitas. Kalau hari ini hasilmu biasa saja, itu bukan karena kamu tidak mampu. Mungkin hanya karena strategimu belum tepat. Mulai musim ini, ubah cara berpikir, ubah cara memberi pupuk, ubah cara merawat tanaman, dan lihat sendiri perbedaannya, karena bertani bukan soal kerja keras saja, tapi kerja cerdas. Kalau kamu siap panen maksimal, tulis di komentar. Siap panen maksimal 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe Abeng Tani. Salam panen melimpah.